Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir bersama Anda mengambil aktivitas pagi kita semuanya pagi hari ini dalam program Fajar Hidayah, dan insya Allah yang nanti jam 6 pagi. Tentu Anda nanti dapat bergabung bersama kami di telepon 02716793000 atau di SMS WA 08112553000. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber bersama kami pagi hari ini. Ada beliau Ustadz Muhammad Ghazali SPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Ustaz? Alhamdulillah baik. Ya, pemirsa, kembali kami ingatkan ya, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan dipersiapkan di telepon 02716793000 atau di SMS, WA atau panggilan WA silahkan 08112553000. Dan untuk mukadimahnya terlebih dahulu kita akan simak bersama tausiah dari beliau Ustadz Muhammad Ghazali SPD. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang cerah pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas pemberian Allah berupa nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya maupun kualitasnya. Maka untuk itu kita harus selalu bersyukur dengan cara memanfaatkan kenikmatan tersebut. Kita gunakan pada jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada uswah hasanah kita, manusia pilihan Allah, manusia yang terjaga dari dosa, yang sudah seharusnya kita berteladan kepadanya, karena beliau yang memberikan contoh bagaimana mengamalkan Al-Quran dengan sebenarnya. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan yang berkaitan dengan masalah istiqomah. Ya. Istiqomah ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik yang berurusan dengan masalah dunia, apalagi yang berkaitan dengan masalah akhirat. Istiqomah atau berlaku lurus yang dilaksanakan secara kontinu. Ini hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas amal. Karena banyak orang yang ketika beramal itu dalam istilah Jawa itu namanya obor blarak. Ya. Awalnya bagus, semangat, tetapi tahu-tahu habis.
tahu-tahu dia tidak melaksanakan lagi, hanya di awal-awal saja yang kelihatan mungkin kelihatan bagus ya. Islam menuntunkan kita untuk berlaku istiqomah yang manfaatnya tentu kembali kepada pelakunya tadi. Sebagaimana firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah ya. Ini Rabbuna Allah, ini sesuatu yang utama dulu. Mengakui, menyadari bahwa Allah ini yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang menjaga kita, dan yang memberikan fasilitas hidup kepada kita. Kemudian dia selalu menjaga bagaimana tetap dekat, bagaimana selalu beribadah kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, berlaku lurus, berlaku baik secara kontinu, secara ajak. Maka hasilnya akan luar biasa. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah tadi, Allah akan mengirim kepadanya para malaikat. Jadi turun-temurun dari langit, membisikkan ke dalam hatinya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut, karena pelindungmu adalah Allah ya. Allah sebagai pelindung, sebagai backing ya. Sebagai orang yang membentengi ya. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati dengan hal-hal yang sifatnya remeh ya, yang tidak bisa diraih ketika hidup di dunia. Ada harapan besar, yaitu wa absyiru bil jannah. Orang yang istiqomah tadi akan dijanjikan, akan diberi kabar gembira berupa al-jannah, berupa surga yang sudah dijanjikan Allah kepada orang yang istiqomah tadi. Maka untuk itu, agar kita bisa beristiqomah, pada Kamis yang lalu sudah kita sampaikan, yang harus dilakukan yang pertama adalah al-iman ar-rasih, jadi iman yang kokoh ya. Keyakinan yang kuat tadi terhadap Allah, terhadap Rasul, dan juga kepada hari akhir. Jadi iman ini, kekuatan iman ini kekuatan yang luar biasa, yang bisa menjadikan seseorang itu bisa istiqomah. Kemudian orang yang imannya kuat tidak akan mudah goyah menghadapi ujian-ujian yang ada di dunia ini, baik berupa harta, tahta maupun wanita ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang benar, al-ilmu sahih ya. Ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kebenaran itu sifatnya adalah mutlak. Benar itu datangnya dari Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Al haqqu mir rabbika. Yang benar itu datangnya adalah dari Allah.
kebenaran datang dari Tuhanmu, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika kebenaran datang, kita tidak akan menjadi orang yang ragu-ragu, karena yakin bahwa itu adalah suatu kebenaran yang datang dari Allah. Jadi mengetahui yang benar tadi, benar dan salah, itu ukurannya adalah berdasar Al-Quran, berdasar As-Sunnah. Bukan benar menurut kemauannya atau kehendaknya sendiri. Kalau benar menurut kemauannya sendiri, ini banyak. Itu namanya bukan kebenaran, tetapi namanya pembenaran. Ya. Jadi kebenaran dengan pembenaran itu beda. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum. Kalau sekiranya kebenaran itu ukurannya berdasarkan hawa nafsunya masing-masing, maka Allah berfirman, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Niscaya akan rusak tatanan yang ada di langit dan yang ada di bumi, serta siapa saja yang berada di dalamnya. Kemudian bal atainahum bidzikrihim. Tetapi Allah mendatangkan peringatan, mendatangkan Al-Quran, karena yang benar itu bersumber dari Al-Quran. Tetapi orang-orang sekarang fahum an dzikrihim mu'ridun. Banyak orang yang berpaling dari Al-Quran. Lah orang yang berpaling dari Al-Quran tentu akan mengalami kesesatan. Wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari kebenaran Al-Quran, maka ia akan mendapati kehidupan yang sempit. Tidak hanya di dunia hidupnya sempit, tetapi wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta, karena di dunia dia tidak mau belajar, tidak mau mempelajari kebenaran yang bersumber dari Al-Quran. Kalau kita lihat dari Al-Quran tentang ilmu yang benar tadi, agar kita bisa beristiqomah, ayat yang pertama kali turun ini juga menjelaskan tentang pentingnya ilmu, ya. Yaitu apa? Iqra, bacalah, ya. Dengan kita membaca, kita akan memiliki ilmu pengetahuan. Membaca sesuatu yang bersumber dari Allah, yang bersumber dari Rasul, ya. Itu nanti kita akan memiliki arah dan tujuan. Karena tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, kita akan tersesat. Kita mau pergi kemana, tidak tahu tujuan, tidak tahu arah, ya bisa tersesat, ya. Misalnya kita sedang camping di salah satu gunung, tanpa punya ilmu, yang penting nekat, ya bisa jadi kita akan tersesat dan akan membahayakan diri kita, ya. Padahal jalur itu tidak pernah dilalui oleh manusia, ya, tapi dia nekat ke situ, akhirnya kehilangan arah, ya, yang menyebabkan tersesat, tidak bisa kembali lagi, ya, tidak bisa pulang ke rumah. Ini gara-gara tidak punya ilmu, tapi nekat beramal, nekat beraktivitas. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Maka fa'lam, ya, ilmuilah,
ya. Hendaklah kamu punya ilmu, ya. Annahu, bahwasanya la ilaha illallah, ya. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Bagi orang yang tidak berilmu, sesembahan bisa jadi akan diartikan sesuatu yang barangkali punya kekuatan. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim, ya, melihat bulan, bahwa bulan itu bercahaya, ya. Seolah-olah itu memiliki kekuatan, maka dianggap hadza rabbi, ya, inilah Tuhanku. Kemudian melihat bintang juga demikian, kemudian melihat matahari juga demikian, ya. Seolah-olah matahari itu memiliki kekuatan. Akhirnya dijadikan orang untuk disembah. Tetapi setelah matahari itu terbenam, loh, kekuatan kok bisa terbenam? Nah, akhirnya kan otaknya mikir, ya tidak mungkin itu namanya Tuhan. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari petualangan ruhiyah tadi, ya. Bahwa menyatakan saya berlepas diri terhadap hal yang demikian itu, dan menyatakan bahwa annahu la ilaha illallah, bahwasanya Tuhan yang sebenarnya yang patut untuk disembah itu adalah Allah, ya. Di samping itu, dalam kita beragama, Allah juga memerintahkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan sesuatu kalau kamu tidak mengetahui ilmunya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Berarti ala ilmu qabla al amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum kita beramal. Dan dalam agama kita hanya diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang dituntunkan, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, dari Nabi, maka amal itu akan ditolak. Dari sini diambil kesimpulan bahwa di dalam kita beragama itu hakikatnya kita itu bukan orang yang membuat syariat baru. Jadi orang yang mengikut al aslu fil ibadati al-ittiba. Ini dalam kaidah usul fikih. Asal masalah dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, kita itu hanya diperintahkan untuk mengikut, mencontoh. Lah siapa yang kita contoh adalah Rasul. Rasul itu diutus oleh Allah untuk memberikan contoh kepada umat manusia bagaimana mengamalkan Al-Quran yang benar. Contohnya siapa? Nabi. Sehingga manusia bisa melihat secara langsung bagaimana praktek Nabi melaksanakan ayat-ayat Allah ini, ya. Ini berarti ilmu dulu tadi harus didahulukan, jadi sebelum kita beramal. Dan dengan ilmu tadi kita juga akan menjadi hamba-hamba Allah, ya, yang memiliki rasa al-khauf, rasa takut. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama.
Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu siapa? Al ulama. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu tentang kebesaran dan tentang kekuasaan Allah. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dari beberapa ayat dan hadis ini memberikan manfaat bagi kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, karena dengan ilmu tadi kita bisa berlaku istiqomah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimahnya di pagi hari ini. Semoga sebagai tambahan ilmu untuk kita semuanya. Tentu untuk Anda nanti dapat bergabung bersama kami di telepon 0216793.000 atau di SMS atau WA atau panggilan WA di 08112553000. Namun sebelumnya kami rehat dulu dan akan kembali menyapa Anda setelah yang berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami pagi hari ini, tentu masih di program Fajar Hidayah dan masih bersama dengan beliau Ustaz Muhammad Ghazali SPDI. Dan baik, saatnya kita akan sapa Anda pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada yang bergabung. Kita coba sapa terlebih dahulu Ustaz yang ada di WA, SMS sudah ada yang bergabung, kita bacakan terlebih dahulu. Ustadz mau bertanya, satu, ketika selesai sholat fardu lupa tidak berzikir, jadi langsung saja sholat sunnah ba'diyah. Pertanyaannya, bagaimana cara berzikirnya Ustadz? Apakah setelah selesai sholat sunnah kemudian berzikir atau tidak usah berzikir? Mohon pencerahannya, apa yang harus dilakukan jika nanti terulang lagi nih Ustadz? Yang kedua, suatu ketika akan sholat witir, niat awal 3 rakaat, baru dapat 1 rakaat, ternyata terdengar azan subuh Ustaz. Sudah waktu subuh, apa sebaiknya dilakukan melanjutkan sampai 3 rakaat atau ganti niat dengan 1 rakaat ini Ustaz, kemudian salam. Biasanya tidak cuma saat itu, karena salah prediksi, soalnya waktu sholat subuh dan belum sempat lihat jadwalnya. Mohon pencerahannya Ustaz dari hamba Allah di Karanganyar. Masalah orang yang lupa tadi, itu ada sebuah hadis ya, walaupun ini kaitannya dengan masalah sholat ya. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol ya, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nasiya sholatan ya, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat ya, fal yusalli idza zakaroha, maka hendaklah ia mengerjakannya itu ketika ingat ya. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah untuknya melainkan yang demikian itu. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tadi yang ditanyakan kaitannya dengan masalah lupa, tidak mengerjakan zikir sesudah sholat. Kemudian dia langsung mengerjakan sholat sunnah. Apakah boleh mengerjakan zikir setelah sholat sunnah? Ya boleh saja ya, boleh dikerjakan setelah sholat sunnah. Nah, kenapa boleh? Karena itu lupa ya. Biasanya habis sholat wajib itu disambung dengan zikir, karena Nabi juga melakukan demikian. Habis sholat wajib Nabi itu berzikir ya, membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam dan seterusnya, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Itu sesuatu yang dituntunkan oleh Rasulullah ya. Maka ketika dia tadi lupa habis sholat wajib kemudian disambung mengerjakan sholat sunnah, habis sholat sunnah zikir ya boleh, karena dia lupa ya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sholat witir tadi, ya. Mungkin bagi orang yang sholat witir tadi tidak memperhatikan jam, atau mungkin jamnya pas tidak cocok, ya. Kemudian terlalu mepet pada waktu subuh, ya. Baru dapat 1 rakaat, kemudian ternyata sudah terdengar azan subuh. Ini dikembalikan kepada niatnya, ya. Kalau memang dari awal dia berniat untuk melakukan witir tadi, itu 3 rakaat, ya dilanjutkan mengerjakan 3 rakaat walaupun sudah masuk waktu subuh, ya. Karena niatnya memang 3 rakaat, dan itu juga tanpa sengaja, artinya kurang memperhatikan waktu. Dengan pelajaran yang seperti itu, kita berusaha dari kejadian yang ada itu dijadikan sebagai pelajaran. Oh, berarti untuk selanjutnya kalau saya mengerjakan sholat witir, ya harus berusaha untuk agak ada jeda dengan waktu subuh tadi, ya. Atau kita betul-betul lebih serius lagi, lebih memperhatikan jangan sampai lupa, ya. Kalau lupa, perintahnya adalah mengerjakan ketika ingat. Termasuk misalnya kita belum sholat isya misalnya, karena kita terlalu capek, habis maghrib kita ketiduran, kemudian belandang, ya, sampai sholat subuh. Oh, baru ingat setelah sholat subuh, oh saya belum sholat isya. Nah, caranya bagaimana? Kerjakan pada waktu ingat. Fal yusalli idza zakaroha. Maka hendaklah ia mengerjakan pada waktu ingat itu, walaupun bukan pada waktunya tadi, ya. Ya. Demikian, ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian di telepon kita berikan kesempatan, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana ini? Dengan Ibu Sri, Mas. Ibu Sri dari Pacitan. Oh, nggih, monggo Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sri. Terima kasih. Begini Ustaz, yang saya tanyakan, saya kan mengaji di cabang Punung, itu cabang yang yang istiqomah, cabang sesuai cabang saya. Ya. Tapi saya itu menambah untuk menuntut ilmu itu mengikuti cabang di Donorejo. Tetapi Ustaz, karena di Donorejo itu jaraknya lebih jauh. Ya. Nah, kalau yang di Punung kan dekat, jadi saya bisa istiqomah walaupun posisi bagaimana, walaupun hujan, walaupun apa, saya tetap datang. Tapi kalau di Donorejo itu apabila posisi hujan, posisi nanti pulangnya kemalaman gitu kan, suami itu kalau naik motor, kalau sudah malam itu kan pandangannya rabun, terus kurang, jadi istilahnya membahayakan kondisi sendiri gitu. Dan untuk kesehatan saya juga apabila terlalu malam itu kurang begitu nyaman begitu. Nah, jadi apabila pas posisi demikian, saya itu posisi hujan begitu, izin begitu. Tapi yang seperti itu apakah saya tidak bisa menjaga keistiqomahan, Ustadz? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mangga. Nizam atau tata tertib atau aturan yang ada di MTA ini, ya, sudah dikondisikan, ya. Tujuannya apa toh? Bahwa kita mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ya karena wajib,
harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Lah, bukti keseriusan tadi kita menanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa yang namanya kajian atau pengajian tadi itu adalah sesuatu yang penting dan sesuatu yang kita butuhkan. Dengan kata lain, kita merasa butuh, ya. Kalau merasa butuh kan akan datang dengan sendirinya. Berbeda dengan dibutuhkan, ya. Jadi kita tuh merasa butuh kepada Allah, butuh kepada ilmu pengetahuan. Dengan ilmu tadi digambarkan seperti cahaya. Akhirnya kita bisa berjalan, ya, di tengah kegelapan, ya. Jadi ilmu itu ilmu nurun, ilmu seperti cahaya yang bisa menyinari, menerangi kehidupan, apalagi di zaman yang sudah seperti sekarang ini. Jarak antara kebaikan dan keburukan ini sudah sangat dekat, tergantung hati kita masing-masing, ya. Karena penting, ya, dan kita merasa butuh, dan untuk mengkondisikan agar kita itu tertib, maka ngaji yang ada di majelis tafsir Al-Quran ini, agar orangnya betul-betul serius, maka ngaji itu kan di absen, ya. Lepas dari pro dan kontra, kita tidak berurusan dengan masalah itu. Ini nizam yang ada di majelis. Gak mosok ngaji di absen kalau cah sekolah, ya enggak apa-apa. Tujuannya biar lulus ujian yang diberikan oleh Allah, ya. Tidak masalah kalau ada orang yang menyampaikan zaman Nabi tidak ada tuh ngaji di absen, ya. Ya, kita lepas dari hal yang seperti itu. Dengan di absen tadi kan dia menjadi sungguh-sungguh, ya, menjadi serius karena kita sedang butuh. Lah kemudian ketika kita belajar tadi, ya diusahakan berada di lingkungan yang dekat dengan majelis tadi, ya. Minimal tadi satu, ya. Kita satu tempat yang dekat dengan majelis, ya. Karena apa? Ngaji itu memang harusnya tidak hanya sebagai tambahan ilmu, ya. Tidak sekedar hanya mencari pengetahuan, tetapi berusaha bagaimana ilmu itu diamalkan, ya. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Agar kita tidak menjadi orang yang rugi, ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Setelah dia ngerti, setelah dia yakin, dibuktikan keimanannya tadi dengan amal soleh, ya, dengan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempraktekkan, kita kan berusaha untuk mencari orang-orang yang jaraknya dekat, ya. Maka ngaji di MTA ada istilahnya kelompok, atau istilah lain namanya kelompokan, ya, kan sering seperti itu. Nah, kelompok ini dalam rangka untuk mengamalkan hasil kaji. Nah, kalau jauh-jauh kan sulit untuk memantau, maka kelompok itu diusahakan anggotanya dicari orang-orang yang dekat, ya, radiusnya dekat. Dan kelompok ya jangan terlalu banyak seperti kajian gelombang itu enggak, ya. Karena untuk lebih tadi ada 3 rukun kelompok tadi, ada ta'aruf, kemudian tafahum, ada takaful, ada yang menambah juga ada ta'awun, kemudian baru takaful. Ini untuk dipraktekkan bentuknya itu ta'aruf, berarti saling kenal mengenal. Tafahum ini saling memahami. Jadi saling itu berarti kan 2 arah, tidak hanya searah. Kemudian ta'awun saling tolong menolong ketika memahami saudaranya mungkin ada yang kesulitan, kekurangan. Yang terakhir takaful saling menjamin, saling menanggung antara satu dengan yang lain. Karena apa? Bersaudara, ya. Itu yang
sebenarnya yang wajib, atau kalau kita di Indonesia kan ada makanan pokok. Nah, jadi yang pokok dulu. Yang pokok itu satu di cabang yang dekat dengan rumah. Kemudian kalau pengen mencari tatawuk bonus tadi, ya, tadi ibu tadi di Punung, kemudian menuju ke Donorojo, ya, itu kan hanya tambahan. Kalau yang di Punung tadi itu rutin, ya sudah, berarti itu sudah termasuk bagian daripada istiqomah. Berlaku lurus, berlaku ajek dalam kebaikan. Nah yang di Donorojo tadi kan untuk meningkatkan, untuk melebihkan, ya, itu boleh-boleh saja. Apalagi tadi terkendala oleh yang mengantarkan tadi suaminya, ketika sudah sore hari mungkin ada rabun dan lain sebagainya, kan membahayakan. Itu izin ya tidak masalah, insya Allah itu tidak termasuk bagian yang tidak istiqomah tadi, ya, karena sudah melaksanakan nizam di majelis yang di Punung tadi seminggu sekali sudah bisa istiqomah. Ya. Ya. Demikian ya Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian di WA kembali Ustadz kita sapa. Ustadz, ini dari Pak Lastono di Purwodadi. Izin bertanya Ustadz, ditusuk jarum besi di kepalanya itu lebih ringan dari hukuman orang yang bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Itu dari Al-Quran apa hadis Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Ya, statement ini di zaman sekarang ini rupa-rupanya sudah menjadi hal yang asing, ya, hal yang aneh. Karena apa? Banyak orang melakukan pergaulan bebas, pergaulan tanpa adanya batas-batas. Dan orang sekarang juga banyak yang tidak memahami tentang apa itu mahram. Bagaimana batas-batasannya. Maka Nabi datang tujuannya apa toh? Untuk menjaga keselamatan umat manusia. Jangan sampai terjadi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran, ya. Misalnya tadi memandang saja itu supaya menundukkan pandangan, itu diatur dalam Al-Quran. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang mukmin, hendaklah mereka itu ghadul basar, menundukkan pandangan. Kemudian wa yahfadzu furujahum, menjaga kemaluannya, ya. Kemudian ayat berikutnya masih nyambung, ayat 31 di surat An-Nur, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Yang diperintahkan tidak hanya laki-laki, tetapi katakanlah kepada para wanita mukmin juga sama, supaya yaghdudna min absarihinna, agar menahan atau menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan tadi, menjaga kehormatan. Maka hal-hal yang akan menuju kepada hal-hal yang lebih berbahaya, Islam itu berhati-hati, membatasi, jangan sampai terperosok ke situ. Maka ada istilah namanya sadduz dzari'ah, ya. Bagaimana kita menutup celah agar orang itu tidak masuk kepada perangkap setan, ya. Ada sadduz dzari'ah, menutup celah. Contohnya apa ayatnya? Wala taqrabuz zina. Nah itu, jangan kamu mendekati zina. Mendekati itu kan berarti kan menutup celah agar tidak terjadi perzinaan dengan cara menundukkan pandangan. Termasuk yang ditanyakan tadi, ditusuk kepalanya pakai jarum dari besi, itu dari hadis, ya, hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir juz 20 halaman 212 nomor 486.
An Ma'qil bin Yasarin qala, dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin. Ditikam seseorang di antara kalian di kepalanya. Jadi kepala seseorang itu ditikam dengan bimihyatin min hadidin, dengan jarum yang terbuat dari besi. Khairun lahu, itu masih lebih baik min an yamassam ra'atan, daripada ia menyentuh wanita la tahillu lahu, yang tidak halal. Maksudnya wanita-wanita yang bukan mahram. Nah, sekarang kita saksikan di masyarakat, kita saksikan di media sosial, di televisi, itu pergaulan putra-putri itu sungguh sangat luar biasa. Begitu bebasnya. Padahal ini sabda Nabi. Katanya cinta kepada Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad dijadikan sebagai suri tauladan, uswah hasanah. Lah beliau melarang atau memberikan satu peringatan yang keras, agar jangan sampai seseorang itu saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Ya. Termasuk berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, ini juga dilarang. Ala, ingatlah, la yahluwanna rajulun bimra'atin, tidaklah seseorang itu bersepi-sepi. Dalam bahasa sekarang mungkin mojok atau apa. Jadi orang itu berduaan dengan wanita. Illa kana salisuhuma asyaitona, kecuali yang ketiganya adalah setan. Nah, setan itu mesti akan menjerumuskan manusia, mengajak untuk berbuat yang buruk ketika ada laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan, diajak untuk melakukan pelanggaran, diajak untuk bersentuhan, diajak untuk berzina dan lain sebagainya. Nah, ini maka kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yang orang-orang mengatakan cinta Rasul itu yang melaksanakan apa yang menjadi perintah Rasul. Sholawatan ya boleh, tapi yang lebih penting lagi, apa yang disabdakan oleh Rasul itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan tampaknya juga sekaligus sebagai pertanyaan terakhir Ustaz untuk pagi hari ini. Terima kasih Ustaz kebersamaannya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Ustaz ya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Fajar Hidayah pagi hari ini. Terima kasih kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.